Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di istana kerajaan Mesir kuno, Fir'aun yang sombong dan kejam memerintah dengan tangan besi. Di antara gemerlap kemewahan dan kekuasaannya, hiduplah Asia, yakni tak lain istri dari Raja Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, yang berbeda dari suaminya dalam hati dan keyakinan. Diketahui pula Asia binti Muzahim yang selalu berpegang teguh pada agama Allah, dan saat itu Fir'aun yang belum mengetahui akan hal itu. Setiap pagi Fir'aun bangun dengan kemarahan yang menggelap, memerintahkan pelayan-pelayannya untuk menyediakan makanan yang lezat dan anggur terbaik. Namun meskipun kelimpahan materi, hatinya tetap gelap dan kejam. Sebaliknya, Asia memulai hari-harinya dengan berdoa kepada Allah dan mencari kekuatan dalam imannya yang dalam. Di ruang-ruang istana, mereka menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Fir'aun diliputi oleh keangkuhan dan ambisi kekuasaannya, sementara Asia merawat hatinya dengan kebaikan dan kasih sayang. Meskipun berada di tengah-tengah kemewahan, Asia binti Muzahim merasa kesepian karena kurangnya kebaikan dan keadilan di sekelilingnya. Namun di antara segala kekayaan dan kekuasaannya, ada momen-momen di mana Fir'aun menunjukkan sisi lembutnya kepada Asia. Kadang-kadang dia membiarkan duduk di sampingnya saat ia merenungkan rencana-rencana besar kerajaannya. Namun, dalam kebaikannya yang terbatas, Asia selalu merasa terpanggil untuk memberikan nasihat yang bijaksana kepada suaminya. Pada suatu ketika di mana Asia kala itu ingin menjahili suaminya, yakni dengan sebuah permainan kuno sekaligus ingin menjatuhkan harga diri Fir'aun kala itu. Asia mempunyai strategi, sengaja membuat sebuah permainan yang rumit, yang jika Fir'aun kala itu ia harus menerima sebuah hukuman atas kekalahannya. Asia binti Muzahim, istri Fir'aun yang bijaksana dan cerdik, merasa sedih melihat suaminya yang terlalu sibuk dengan urusan kerajaan dan terlalu sering mengabaikan kebutuhan rakyatnya. Dia ingin menyadarkan Fir'aun akan pentingnya menjadi seorang pemimpin yang adil dan berempati kepada rakyatnya. Maka dia merencanakan sebuah permainan kuno ala Mesir yang dapat membuka mata hati Fir'aun kala itu. Asia memutuskan untuk mengadakan turnamen dari permainan senet, yaitu sebuah permainan ala Mesir kuno, yakni permainan strategi yang populer kala itu. Kemudian sang raja ini tertarik dengan permainan tersebut dan setuju untuk bergabung. Pertandingan dimulai dan dengan bijaksana Asia membimbing Fir'aun melalui setiap langkah permainannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan Fir'aun tentang pentingnya kebijaksanaan, strategi, dan keadilan dalam memimpin. Meskipun awalnya Fir'aun meremehkan permainan tersebut, dia segera terpesona oleh aturan dan keterampilan Asia dalam bermain. Selama permainan, Asia terus memberikan saran yang bijaksana kepada Fir'aun dan membantunya untuk memahami pentingnya memperhatikan setiap langkah dan dampaknya terhadap rakyat. "Wahai suamiku Fir'aun, aku ingin mengajak engkau bermain denganku. Namun siapa yang kalah dalam permainan ini, maka dia harus pergi ke gerbang dengan telanjang," kata Asia. "Dan sebaliknya, jika aku yang kalah, aku akan telanjang di seluruh pelosok kerajaanmu." Dalam hati Asia yang cerdik ini, ia sudah tahu strategi yang harus ia lakukan kala itu. Agar Fir'aun ini bisa kalah, tidak lama menunggu Fir'aun akhirnya menerima tantangan dari istrinya tersebut. Kemudian, sesaat kemudian, Asia akhirnya berhasil mengalahkan suaminya. Lalu wanita mulia itu berkata, "Wahai Fir'aun, kau harus memenuhi janjimu." Dan Fir'aun meminta maaf, bahkan dia menjanjikan sekotak berisikan permata yang indah. Namun Asia menolak tawaran itu. "Jika engkau memang benar-benar seorang raja, maka engkau harus menepati janjimu. Maka penuhilah janjimu karena memenuhi janji adalah sifat Tuhan," kata Asia. "Bukankah kau adalah Tuhan, Sang Maha Penguasa alam semesta ini?" Akhirnya dengan membuang egonya yang sombong, Fir'aun pun melepaskan bajunya. Lalu ia telanjang dan berjalan menuju gerbang istananya tanpa memakai busana sedikit pun. Para penghuni istana menyaksikan Tuhan yang terpaksa mereka sembah berjalan tanpa pakaian.
Ketika itu pula harga diri sang penguasa sangatlah murah. Terlihatlah seluruh aurat Fir'aun ini dan para penasehat hingga para pelayan-pelayannya. Kemudian Asyah merasa lega karena merasa misinya telah berhasil. Berita tentang kejadian itu menyebar luas dengan cepat di seluruh kerajaan. Orang-orang mulai berbicara tentang kerendahan hati sang raja yang telah terbuka di hadapan mereka. Kemudian sang raja Fir'aun yang marah merasa malu dan dipermalukan oleh tindakannya sendiri. Kemarahan pun memuncak di hati sang raja. Dia memerintahkan agar semua yang mengetahui tentang insiden itu dihukum mati. Tetapi semakin dia mencoba menekan berita itu, semakin cepat juga berita itu menyebar. Namun Asyah bisa meredam emosi Fir'aun kala itu, bahwa ini adalah kesepakatan mereka berdua, dan Fir'aun pun akhirnya menyadari hal itu dan bisa menepati janji. Meskipun merasa malu dan terhina, Fir'aun yang tidak bisa menolak perintah dari Asyah itu akhirnya menerima hukuman tersebut. Dengan hati yang penuh kemarahan dan malu, Fir'aun menanggalkan semua pakaiannya satu persatu dan berjalan tanpa busana di tengah-tengah kerumunan rakyat Mesir. Di setiap langkah-langkahnya, Fir'aun harus merasakan tatapan penuh dengan pengecaman dan kehinaan dari rakyatnya yang dulu ditindas. Namun di balik rasa malu dan kemarahannya, ada juga perasaan penyesalan yang tumbuh dalam hati Fir'aun karena menyadari bahwa keangkuhannya telah membawanya pada kehancuran. Peristiwa itu menjadi pelajaran yang berharga bagi sang raja dan bagi seluruh kerajaannya, bahwa ia belajar tentang kehinaan dan kerendahan hati. Dan dari saat itu ia berusaha untuk menjadi penguasa yang lebih adil dan bijaksana. Dalam amarahnya yang memuncak kala itu, Fir'aun memutuskan untuk pergi meninggalkan istana menuju Sungai Nil, tempat yang ia anggap sebagai tempat untuk merenung dan menghilangkan amarahnya. Di tepi sungai yang tenang, Fir'aun merenungkan kekalahan yang baru saja ia alami. Akhirnya dengan langkah-langkah yang berat, Fir'aun memasuki air yang sejuk dan menyegarkan dari sungai itu. Air yang mengalir di sekitarnya membawa ketenangan dan kedamaian. Di dalam sungai yang suci itu, sang raja merasa beban amarah dan rasa malunya yang telah telanjang kala itu menghimpitnya mulai terangkat. Saat sang raja merendung di dalam sungai, ia menyadari bahwa kekalahan itu adalah bagian dari hidupnya dan bukanlah sesuatu yang harus dipermalukan. Ia memutuskan untuk mengambil pelajaran atas kekalahan tersebut, untuk menjadi lebih rendah hati dan menghargai keberhasilan dan kegagalan dengan bijaksana. Dengan hati yang lebih tenang, Fir'aun akhirnya keluar dari Sungai Nil dan kembali ke istananya dengan pikiran yang lebih jernih dan damai. Perjalanan ke Sungai Nil tidak hanya membantu sang raja melupakan amarahnya, tetapi juga membawa perubahan dalam hatinya dan membuatnya menjadi penguasa yang lebih bijaksana dan penuh pengertian. Kemudian setiba di istana, sang raja Fir'aun menyapa kepada Asyah. "Wahai Asyah, sungguh engkau adalah wanita yang pintar dan cerdik, hingga kau mampu menjatuhkan harga diriku." Lalu Asyah berkata, "Wahai suamiku, bukankah ini adalah sebuah kesepakatan atas aku dan engkau?" Kemudian dengan membuang egonya, sang raja Fir'aun ini merasa malu sejadi-jadinya.